Yo, yang buntingin boleh nanya yang buntingin. Tadi kan yang buntingin mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Dado. Dado. Ya. Saya pernah praktekin ilmu RDAY karena dalam kebalik, cuman pada sobek-sobek Pak Haji. Ya. Iya. Udah gitu mandi jam 00, istri saya ngomel-ngomel. Ya. Mandi malam mulu, bini nggak dikelonin katanya. Itu aja sih Pak Haji. Cuman ajat yang di ATM yang saya rasain masuknya nggak terkira. Saya kaget masuk 1 juta, besok gope. Alhamdulillah bisa buat bayar kontrakan. Dado bisa gak ML sehari 3 kali, Dok? Bininya pulangnya malam Pak Haji. Apa? Pulangnya jam 11 malam. Apa? Jam 11 malam bini pulangnya. Bini pulangnya 11 malam. Iya. Bisa gak ML sehari 3 kali dari teres, ruang tengah, terakhir di dapur? Waduh. Ntar saya tanya dulu deh. Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Atur lagi Pak Haji. Ya, oke. Itu bini saya kasih nama ayam Bangkok saya RDAY. Ya nggak apa-apa. Ditawar sama tetangga gope nggak saya kasih. Ya, boleh. Kesayangan buat kokok. Boleh. Pokoknya Dado ML sehari 3 kali ya, Dok? Iya. Iya. Saya usahain ya. Ya, nanti Dado ML yang di teres video call sama Haji Marco. Sampai di dapur ya. Sama itu Pak Haji suara bisikan kadang kayak rayuan setan tuh. Udah bini ajak main lagi. Kadang dia kecapean. Saya kagak tega aja. Biar nggak capek ML-nya di atas kulkas bisa gak, Dok? Gayanya berdiri. Bini saya gede. Oh, bini lo gede. Sama kayak ondel-ondel. Oh iya. Iya Pak Haji, gitu aja. Makasih banyak Pak Haji. Sehari 3 kali ya, Dok? Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Tasik. Dari Tasik. Iya. Tasik Suryalaya. Abah Anom. Iya. Suryalaya. Iya. Tarekat Qadariyah Nasabandiah. Iya. TKN. Iya. Tarekat Qadariyah Nasabandiah. Ya, Bos. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama Pak Haji. Biasanya lihatnya di YouTube. Biasanya lihatnya di YouTube. Tiap hari, tiap menit lah saya lihat terus sambil kerja, sambil masak, sambil liatin Pak Haji. Oh iya? Iya. Emang sehari-harinya apa kegiatannya? Biasanya jualan sih. Cuman Ya. kalau lagi di rumah suka terus liatin YouTube sambil bekerja gitu. Di rumah tinggal sama siapa saja? Sama anak-anak. Anaknya berapa? 3. Nomor 1 umur berapa? 1 umur 2, 3. Sekarang kegiatannya apa? Udah mau wisuda habis kuliah. Nomor 2? Nomor 2 mau masuk kuliah. Nomor 3? Nomor 3 di pesantren. Oh. Kelas 2 SMP. Oke. Sekarang jauh-jauh dari Tasikmalaya, Suryalaya, apa pertanyaannya atau apa hajatnya? Alhamdulillah saya udah meraktekin ilmu Pak Haji. Alhamdulillah banyak yang terkabul juga. Mau testimoni ya? Boleh. Itu yang kata Pak Haji sayembara, ada yang waktu testimoni saya ngikutin, nyimpan celana dalam yang 9 hari di atas apa itu pintu. Alhamdulillah terkabul juga. Pas Terkabulnya apa? punya anugerah ada yang bayarin. Utangnya dia lunasin. Iya. Itu pas saya Sekarang celana dalamnya ada di mana? masih di atas. Bisa gak diambil besok pagi biar bapak-bapak mau sewa dulu? Yang nggak diambil. Ya, tunggu ya Pak. Tadi ambil besok ya Pak. Mau nyewa berapa Pak? Jadi gini Pak, orang yang punya utang, kalau pengen utangnya yang lunasin orang lain, celana dalam bapak yang nggak ganti 9 hari atau ibu digantung di atas lebih tinggi dari kepala.
Nanti utang ibu ada yang lunasin orang lain. Bisa kakak, bisa adik, bisa ipar, bisa sepupu, bisa anak, bisa mantu. Nanti pada saat ibu copot celana dalam, tutorialnya di videoin. Nanti kirim ke Haji Marco, nanti dilihat. Kalau memang tutorialnya cocok, langsung kita kasih hadiah sayembara. Iya Haji Marco ya. Yes, lanjut. Saya nonton YouTube itu pas malam Sabtu. Terus pas Minggu habis subuh saya simpan itu CD-nya. Gak lama kemudian 3 hari dari situ pas hari Rabu udah langsung ada yang bayarin gitu. Utang. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Terus Apalagi testimoninya? ada lagi itu tetangga yang mau lahiran. Kan kata dokter katanya harus disesar. Saya bilangin itu harus pakai celana dalam dikalungin. Ya. Ya, dia nurutin dikalungin, pas dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah nggak disesar juga. Normal. Normal, iya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ilmu RDA itu ilmu karipan lokal Pak. Jadi kalau bapak punya anak, punya mantu, ibu punya anak, punya mantu, kalau kata dokter sesar, ambil aja celana dalam suaminya atau celana dalam dia atau celana dalam ibunya atau celana dalam siapa aja, dikalungin di leher yang mau lahiran, nanti lahirnya normal. Atau alat kelamin suaminya yang hamilin direndam di gelas, airnya diminum, itu juga normal. Kalau enggak, bapak dan ibu sakit gigi, colek alat kelamin bapak dan ibu, tempelin di gigi, giginya langsung pada copot. Oke, ada lagi? Ya, mau pertanyaannya Pak. Boleh. Pingin banyak uang kaya raya Pak Haji. Baca Quran, bisa gak baca Quran? Ya udah itu juga. 12 juz. Iya. Alhamdulillah kan biasanya kalau tiap malam cuma 1 juz. Sekarang mah udah tamat 12 juz. 1 Quran itu 3 hari. Alhamdulillah. Ya udah, bawa 12 juz. Ya. Ada kok, terangin ayatnya. Videonya di mic-nya nih, pakai mic-nya. Pinjam mic-nya, terangin. Nih dengerin ya Pak nih. Pakai Dasarnya Al-Quran nih. pakai ini dulu aja ya. Ya pakai itu dulu. Nih dengerin Pak, nih dasarnya Al-Quran Pak, Bu. Dengerin. Nih Bu. Yang tidak pernah rugi, selalu untung. Dalam surah Fatir ayat 29. Orang yang ngerjain 3 amal ini pasti untung dan enggak pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung, kagak pernah rugi. Itu Allah yang nyebut. Di ujung ayat itu, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah rugi. Kenapa orang membaca aja, Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. 1, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Paham ke? Enggak paham ke? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nih anak-anak kita, Allah bukain lebar-lebar untuk bisa menuju ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Allah, taruh saya ya Allah di tempat Quran di mana diturunkan. Itu minta. Tiap habis Quran, ya Allah, bawa saya ya Allah di mana Quran diturunkan. Cuma di Mekah. Yang kedua, baca doa ini. Dengerin nih Pak. Yuk, Itu lagi. Ya. terangin. Iya, Bapak Ibu sekalian, itu
penjelasan satu amalan di surat Fatir ayat 29. Nanti lihat ya, Nanti Bapak dan Ibu dibuka dilihat di rumah nanti surat lihat. Fatir Atau ayat di YouTube dibuka di itu. surat Fatir ayat 29. Itu adalah rangkuman dari ilmu yang diajarkan Pak Haji selama ini. Ada 3 poin terpenting yang selalu Pak Haji sampaikan terus kepada kita semua. Nah, bangun malamnya ada di Al-Muzammil 1 sampai dengan 7. Itu dibuka. Itu bangun malam sampai baca Qur'annya. Tapi rangkuman dari semua yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua untuk menghantarkan, menggapai hajat kita terkabul, itu ada di ini tadi surat Fatir ayat 29. Apa itu 3 hal yang selalu Pak Haji sampaikan kepada kita? Di ujung surat Fatir 29, ujungnya, penutupnya itu adalah hajat kita semua. Apa itu? Bahwa semua usaha yang kita lakukan dijamin Allah tidak akan pernah mengalami kemunduran, tidak akan pernah mengalami kerugian. Tapi kita selalu untung, hasil. Caranya apa? Ada 3. Yang pertama adalah tatlunal kitaballah. Tadi itu, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Kapan membacanya? Itu di surat Al-Muzammil. Nisfahu awingkus minhu qalila, di tengah malam, 1/2 malam. Yang kedua apa? Yang pertama baca Quran. Yang kedua mendirikan sholat. Maka Pak Haji selalu sampaikan kepada kita, jangan bolong qobliyah dan ba'diyah. Tuh, sholat malam, bangun malam, sholat tahajud, untuk menghindarkan, menghapus dosa-dosa kita di sifat-sifat yang 18 yang selalu menempel pada kita. Kita bersihkan dengan sholat taubat. Dasarnya ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Baca. Itu dijamin Allah kita akan pasti diberikan uang yang banyak. Yang ketiga, selalu disampaikan pada kita semua, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Yang boleh bolong alat kelamin. Alat kelamin ditoblos boleh bolong ya. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Maka kesimpulan itu terangkum di dalam ini surat Fatir 29. Jadi 1 baca Quran, 2 sholat, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu dipaksa enggak oleh Allah? Sedekah dipaksa enggak? Paksa. Ada ayatnya. Di apa? Gimana bunyi sedekah itu? Yang ada 2 versi. Yang pertama, sedekahlah kita semua itu dipaksa Allah bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi paksa, Itu sedekah itu dipaksa. enggak berarti? Dipaksa. Jadi kalau Nggak ada sedekah seikhlasnya, saya nggak setuju. Paksa. Semaunya paksa. Maksanya gimana bahwa kita memaksa itu? Jangan nunggu kita sedekah itu nanti kalau saya sudah punya uang.
Nanti kalau saya sudah Kaya. Nanti kalau saya udah lunas. kalau sudah lunas, Nggak ada. akan mungkin, bahkan tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Justru kondisi kita dalam keadaan sempit, ini kita memaksa. Ini perintah Allah untuk memaksa. Memaksanya seberapa? Jadi kalau kita punya uang 100.000, sedekah 50.000, ringan ya? Ringan, punya uang 100.000, keluarin 50.000. Pasti bisa. 50%. Karena kita sudah terlatih, terbiasa, jadi nanti kalau punya uang 1 miliar, ngeluarkannya masa tetap 50.000? 500 juta lah. Nah, Ibu nih, saya potong ya. Bapak-bapak nih kebanyakan punya uang 1000, 1000-1000-nya disedekain berani. Gila gak coba? Punya uang 1000, ada anak yatim. Dia nangis pengen beli cilok. Dia kasih tuh 1000-1000-nya. Coba kalau bapak dan ibu punya 1 miliar, berani gak disedekain semuanya? Mikir loh. Lanjut. iya. Jadi baca Quran dipaksa. Iqra, inget gak? Dipaksa gak? Dipaksa. Di mana maksanya? Di gua Hiro. Kadang kan banyak tamu-tamu di RDI, ada orang di RDI, Pak Haji apa-apaan sih baca Quran dipaksa? Dia belum tahu. Pak Haji apa-apaan sih sedekah dipaksa, bukan sedekah seikhlasnya. Dia nggak tahu ilmu RDI tingkat tinggi. Jadi baca Quran dipaksa, sedekah dipaksa, sholat ba'diyah qobliyah dipaksa. Lihat hasilnya Pak, Bu. Ayo lanjut. Ya. Jadi semuanya kita sendiri yang harus memaksakan diri kita. Kenapa harus dipaksa? Karena kalau tidak dipaksa, kita akan biasa-biasa saja. Pak Haji selalu nyampaikan, harus dipaksa, harus ekstrim. Kalau kita punya hajatnya ekstrim, hajatnya maksa, maka ibadah sedekahnya juga harus ekstrim dan harus maksa. Ekstrimnya Pak Haji yang disampaikan, Bapak Ibu bisa hajat terkabul, ada 2 jalan. Bapak Ibu bersekutu sama setan, bisa kaya raya, hajat bisa terkabul. Bapak Ibu bersekutu sama Allah, semuanya juga bisa terkabul. Tinggal keyakinannya. Ada nggak orang yang bersekutu sama setan juga bisa kaya? Banyak. Sudah pernah bersekutu kan? Iyalah. Miara babi ngepet. Jagain lilin jam berapa? Jam 12. Kalau ilmu RDAY, sholat tahajud bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud jam berapa? Jam 12. Kalau bukan ilmu RDAY, sholat tahajud jam berapa? Jam 3. Tinggal pilihan. Kalau ilmu RDAY baca Quran jam 00. Tapi kalau bukan ilmu RDAY baca Quran apa? Setelah sholat subuh. Kok habis sholat subuh? Nggak mau. Jam 00. Jadi waktunya ekstrim karena hajatnya ekstrim. Jangan bapak dan ibu, kok kita mesti baca Qurannya jam 00? Kok kenapa kita mesti tahajudnya jam 00? Kan hajatnya ekstrim. Karena ibadahnya juga harus ekstrim. Lanjut. Ya. Kenapa harus jam 00 harus ekstrim? Kita harus jam 12 karena ada makna nisfahu awingkus minhu qalila. Itu tidak sekedar bangunnya jam 12, tidak sekedar jam 1/2 malam, tapi yang ekstrim memaknai lagi adalah 1/2 malam itu harus kamu jadikan ekstrim ibadah kepada Allah. Maknanya seperti itu.
Dan kenapa itu menjadi rangkaian? Karena itu menjadi rangkaian kalau Bapak Ibu buka di surat Al-Muzammil mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu rangkaian yang diajarkan Pak Haji kepada kita untuk mengejar hajat terkabul. Apa itu? Dipaksa Allah. Maksa enggak Allah? Orang kita enak-enak tidur dipanggil, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang lagi kelonan, berselimut, selimut yang bernapas, selimut yang tidak bernapas. Paksa untuk bangun. Kenapa harus disuruh mandi oleh Pak Haji? Selimut yang ada pentilnya. Nah, karena selimutnya Ada pentil. pentil. Maka kalau sudah selimutan itu ya harus mandi dong. Ya, harus mandi. Ibu ngebayangin kayak gimana selimut ada pentilnya Pak Haji? Ada Bu, ada nenennya. Ya, dipanggil. Gimana manggilnya Allah? Bener enggak dipanggil? Dipanggil. Coba lihat di Al-Quran. Kum. Apa? Bangun. Apanya yang bangun? Alat kelaminnya suami. Udah bangun Pak Haji. Bangun orangnya. Orangnya jangan alat Bangun. kelaminnya doang. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk sholat di malam hari itu, walaupun hanya sedikit, hanya qalil, hanya sedikit. Dipaksa. Kapan bangunnya Pak Haji? Ayat yang ketiga. Nisfahu awingkus minhu qalila. Seperdua atau awingkus minhu atau kurang sedikit dari itu. Kurang sedikit itu artinya jam 12 kurang sedikit. 12 kurang 10, 12 kurang seperempat sudah bangun, boleh. Kalau lebihnya juga sedikit. Ada itu? Ada. Bunyinya auzid alaihi, komplit kan? Atau lebih sedikit bangunnya. Terus disuruh apa lagi? Lanjutnya itu apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Rangkaian enggak ini berarti? Rangkaian dari mulai bangunnya jam 12 sampai disuruh langsung baca Al-Quran. Melanggar enggak yang disampaikan Pak Haji? Enggak, ada di Al-Quran dasarnya. Cuma nenennya tambahan. Nenennya tambahan. Enggak ada di Al-Quran kan nenen kan? Nanti Ada enggak? ada. Bumbu penyedap, setuju gak tuh? Miwon, bumbu masak, miwon, pala botak, bloon. Apa kehebatan, kelebihan? Kenapa Allah memaksa kita untuk seperdua malam sampai subuh itu menjaga ekstrimnya ibadah kita kepada Allah? Kata Allah, sesungguhnya itu di ayat yang ke-6. Sesungguhnya bangun malam itu membikin jiwa mental kita itu menjadi kuat. Jadi bermental baja, tidak mudah cengeng, tidak mudah mengeluh, tidak mudah sedih. Jadi dengan melakukan ini otomatis sifat 18 akan hilang. Gimana Pak Haji caranya menghindarkan sifat 18? Lakukan itu, pasti akan mengendap sifat 18-nya. Koma dan ucapannya menjadi mantap. Artinya apapun yang kita ucapkan, karena lisan kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran, kita dekat dengan Allah. Hajat kita, permohonan kita, apa yang kita ucapkan terkabul. Bisa enggak kita terkabul?
Bisa. Ada ndak yang contoh bisa begini terkabul? Contohnya adalah kisah di Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ditawari oleh jin, Ifrit namanya. Nanti Bapak Ibu cari di mana Ifrit berada. Karena dia sok menawari itu. Saya sanggup memindahkan istana Ratu Balkis sebelum Tuan beranjak dari duduk. Sebelum berangkat pantatnya dari duduk, nah sebelum duduk singgasana itu istana Balkis bisa dipindahin nama jin Ifrit. Padahal ada yang lebih canggih lagi tuh. Ada yang lebih canggih lagi. Ilmunya Siapa itu? Allah. Siapa itu? Jadi bukan jin, bukan malaikat, dan bukan nabi. Yang memindahkan bukan Nabi Sulaiman kan? Bukan Nabi Sulaiman sendiri. Tapi satu ditawari oleh jin Ifrit, Nabi Sulaiman masih diam. Akhirnya kata Allah di surat Al-Quran itu disampaikan ada hamba Allah, umatnya Nabi Sulaiman yang diberi ilmu pengetahuan dari kitab. Berarti manusia biasa enggak? Manusia biasa yang menyampaikan saya akan memindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum Tuan Kedip. Matanya berkedip sebelum berkedip. Jadi sebelum berkedip, Istana udah pindah. ini keyakinan kita. Karena kalau kita kasih cerita tentang Nabi, Bapak Ibu jawabnya biasanya apa? Kan saya bukan nabi. Itu kan Nabi Pak Haji. Saya kan manusia biasa. Wajar dong sifat 18 saja di saya, itu kan manusiawi. Ini orang biasa tapi Berilmu. Artinya bisa. Bisa. Ini keyakinan yang harus kita bangun. Jadi semua tadi itu rangkaian tadi didasari harus dengan keyakinan yang istilah Pak Haji harus bulat dan keras. Ibu bapak yakin gak sih bisa berangkat umroh gratis bersama anak yatim? Nah gitu. Bapak yakin gak sih sama ibu bisa berangkat haji visa Furoda 2026 gratis? Ya udah, jadi ibu mesti yakin dulu. Jangan sampai bapak dan ibu cuma nganterin sampai bandara, malu-maluin. Berangkat bersama anak yatim. Iya, anak yatimnya kan 400 yang berangkat, ibu juga 200, bapak 200. Yang hadir di sini harus berangkat semua. Harus yakin gitu. Ini kan enggak. Kira-kira saya kepilih gak ya Pak Haji? Ampret loh. Itu ngomong apaan tuh? Pasti berangkat. Pasti gratis. Gitu. Saya kepilih gak sih Pak Haji? Dah gue ngeliat mukanya aja udah enak. Berangkat tuh. Pasti berangkat. Lanjut bos. 10. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Penutup dari saya, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keyakinan, Bapak Ibu harus setangguh, seyakin ibunya Nabi Ismail namanya Siti Maryam. Siti Maryam itu mah ibunya Sultan. Saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir, padahal tidak ada apa-apa. Apa yang ditanya oleh istrinya? Apakah ini Allah yang memerintahkan kamu meletakkan saya di sini? Nabi Ibrahim pun tidak sanggup untuk menoleh istrinya. Cukup dijawab dengan angguan, iya. Kalau itu saya yakin. Tidak ada apa-apa. Ini ilmu yang selalu Pak Haji sampaikan. Yang penting harus berbuat.
nanti hasilnya bisa jadi bukan karena perbuatan yang kita lakukan itu hasil yang Allah berikan. Contohnya ini, yang hasil yang dikerjakan oleh Siti Hajar menjadi diabadikan dalam ibadah yang wajib, Safa Marwah, wajib umroh harus sa'i, Safa Marwah, Safa Marwah, wajib. Ini untuk menunjukkan kita membangun keyakinan. Harus berbuat apa saja. Allah menunjukkan harus cari air, sudah lakukan. Saya butuh minum, jalan, di sana ada gerak. Zam-zam adanya di antara Safa Marwah enggak? Hah? Di sebelah kiri ya. Kalau kita di Coba mana yang pernah umroh? Tunjuk tangan yang pernah umroh. ya. Jadi kalau kita pas di bukit Safa, melihat ke sana di Masjidil Haram, di sononya di Yam-Yamnya kan, Yam-Yamnya di sana. Safa Marwahnya sono. Balik. Rezekinya ada di mana? Di jalur ini enggak? Enggak, rezekinya di sono. Yang dapat rezeki siapa? Anaknya yang masih bayi. Nah, inilah keyakinan yang harus kita bangun, yang diajarkan Pak Haji. Jangan ngeluh, jangan mikir, jangan komen. berharap. Jalani saja. Jalanin. Bapak dan Ibu suka berharap. Terus yang tadi, kayak yang tadi. Terus dapatnya dari mana? Ah, itu jadi lemah. Dapatnya Allah. Masa bayi bisa Nemuin air? Yang nemuin siapa? Bayi yang dikasih. Ini yang membangun keyakinan. Tambah yakin Bapak Ibu? Yakin Pak Haji. Ya, jangan milih apa saya kepilih umroh gratis ya. Apa saya berangkat haji ONH visa furoda gratis ya. Janganlah, pasti saya berangkat sama anak yatim umroh gratis. Pasti saya berangkat umroh gratis sama anak yatim. Pasti gitu. Pasti saya berangkat haji 2026 visa furoda. Pasti gratis, pasti gitu loh bos. Yakin nggak? Awas kalau nggak, oke? Sampai ketemu lagi hari Sabtu pagi jam 7 di sini. Dengerin Mbak Nadia testimoni cair 1 triliun. Dan ketemu lagi di hari Minggu di kolam renang, ijab kabulnya di dalam kolam renang, di dalam air. Bapak dan Ibu dari sini naik odong-odong. Nah, sampai di kolam renang. Pak Haji kalau makan perut saya suka lapar. Udah saya siapin nasi uduk, lalap jengkol. Jadi Bapak sambil duduk pegang. Ya, jadi udah kita siapin 6 apa namanya itu kalau nasi uduk? Tempat termos, 6 termos besar untuk bapak-bapak makan nasi uduk. Sama saya siapin lalap jengkol. Jadi Bapak nanti sambil makan nasi uduk lalap jengkol, bapak-bapak sambil pegang. Oke? Jadi kita bikin acara begini setiap Kamis malam Jumat. Setiap hari Jumat habis maghrib sampai jam 10 ijab bersama Mbak Ratih sambil nanti nyanyi di atas. Jadi yang berangkatin umroh Mbak Ratih. 400 anak yatim, 200 tamu laki, 200 tamu perempuan. Jadi totalnya 800. Yang berangkatin haji visa furoda Mbak Ratih karena dia yang cair 400 miliar. Besok ketemu orangnya namanya Mbak Ratih. Nanti dia nyeleksi. Yang mukanya ancur yang nggak terpilih. Makanya Bapak dan Ibu wajib mandi pandan, mukanya digosok biar Mbak Ratih pilih saya, Mbak Ratih pilih saya, Mbak Ratih pilih saya, Mbak Ratih pilih saya, Mbak Ratih pilih saya gitu.
Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau berangkat umroh gratis bersama anak yatim? Bapak dan Ibu bisa ijab kabul di atas awan. Jadi nanti kita ijabnya di pesawat, di atas awan. Jangan malu-maluin tamu RDAY. Bapak dan Ibu suka malu-maluin. Apa tuh? Bangunnya nggak jam 00. Anak yatim bangun jam 00, Bapak dan Ibu bangunnya kesiangan. Anak yatim udah berangkat ke masjid, Bapak dan Ibu masih tidur. Kedua, Bapak dan Ibu suka nggak pernah mandi kalau mau ke masjid. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu suka nyari gayung. Bapak kenapa nggak mandi? Orang nggak ada gayung Pak Haji, malu-maluin aja. Ibu kenapa nggak mandi? Nggak ada gayung Pak Haji, aduh. Bapak dan Ibu kenapa rambutnya masih basah, badannya masih basah, nggak ada anduk? Aduh, anduknya di atas. Jangan sekali-kali andukan pakai anduk tulisan welcome. Nih, malu-maluin. Mesti latihan tidur di hotel ya. Jangan malu-maluin RDAY ya. Jadi Bapak dan Ibu harus latihan nginep di hotel, jangan nginep di motel. Jangan nginep di pos ronda. Oke? Sampai ketemu lagi. Centong nggak ada centong, kecuali yang privat nggak ada centong. Jadi Bapak dan Ibu sampai ketemu lagi hari Jumat besok dong, kan sama Mbak Rati. Mbak Rati kan yang berangkatin umroh. Besok nyanyi di atas ya. Sama Sabtu pagi jam 7 sama Minggu di kolam renang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salaman, langsung keluar ke belakang. Yuk, tidak ada salaman. Langsung keluar ke belakang. Ya, silakan Bapak Ibu untuk keluar untuk persiapan salat tahajud ya.